Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 2B Prodi PGSD akan mempresentasikan mengenai aplikasi website Bamboozle. Selamat menyaksikan. Baik, pertama di sini saya akan mendeskripsikan atau menjelaskan pengertian dari website Bamboozle. Bamboozle adalah platform online yang memungkinkan guru untuk membuat dan memainkan game edukasi interaktif dengan siswa. Website ini menyediakan berbagai macam permainan yang dapat disesuaikan untuk berbagai mata pelajaran dan tingkat pendidikan. Bamboozle dirancang untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan menarik melalui permainan berbasis kuis. Jadi, website ini adalah platform online untuk mempermudah guru mengevaluasi pengetahuan siswa. Baik, di sini saya akan melanjutkan teman saya. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari website. Ada beberapa manfaat dari website. Yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan siswa. Meningkatkan keterlibatan siswa yaitu dengan menggunakan game interaktif, siswa menjadi lebih terlibat dan termotivasi untuk belajar. Jadi ini juga mengacu pada berbagai strategi atau metode yang digunakan untuk membuat siswa lebih aktif, tertarik, dan berpartisipasi dalam proses belajar. Yang kedua yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Kalau pembelajaran yang menyenangkan ini yaitu membuat proses belajar mengajar lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Jadi kita harus bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang membuat siswa merasa nyaman, tertarik, dan termotivasi untuk belajar. Yang ketiga yaitu kemudahan penggunaan. Kalau kemudahan penggunaan ini bisa menggunakan platform ini mudah digunakan oleh guru untuk membuat dan mengelola game gitu. Kalau yang keempat yaitu pengembangan keterampilan sosial. Kalau pengembangan keterampilan sosial ini siswa dapat bermain tim. Jadi si siswa itu tidak individu gitu. Si siswa itu harus bermain tim sehingga dapat meningkatkan keterampilan kerjasama dan berkomunikasi gitu. Jadi harus bertim, tidak individu. Terus yang kelima yaitu akses gratis. Kalau akses gratis yaitu banyak filter yang digunakan untuk mengakses secara gratis oleh pengguna. Jadi tidak membayar gitu. Baik, selanjutnya ada pengenalan fitur-fitur di website Bamboozle. Yang pertama ada Create a Game. Fitur ini memungkinkan guru untuk membuat game dan kuis mereka sendiri dengan berbagai pertanyaan dan jawaban. Permainan merupakan salah satu metode yang efektif dalam pembelajaran karena dapat membuat proses belajar menjadi lebih interaktif, menyenangkan, dan efektif. Melalui permainan ini, siswa dapat terlihat aktif dalam proses belajar dan dapat membantu meningkatkan daya ingat mereka. Informasi yang dapat dipelajari melalui permainan ini cenderung lebih mudah diingat karena pengalaman yang menyenangkan. Yang selanjutnya ada Play a Game, yaitu siswa dapat memainkan game yang telah dibuat oleh guru atau game yang tersedia di pustaka Bamboozle. Dengan memainkan game yang telah dibuat oleh guru ini, siswa dapat belajar secara interaktif. Mereka akan terlibat aktif dalam proses belajar melalui pengalaman bermain yang menyenangkan. Selanjutnya ada Library of Games, yaitu pustaka yang berisi berbagai game yang telah dibuat oleh pengguna yang dapat diakses dan digunakan. Pustaka game ini menyediakan berbagai macam game dengan tema dan tujuan pembelajaran yang berbeda-beda. Pengguna dapat memilih game yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Lalu selanjutnya ada Classroom Tools, yaitu fitur tambahan seperti timer, skor, dan pengelompokan tim yang membantu dalam pengelompokan permainan di kelas. Timer yaitu membantu guru dalam mengatur waktu yang diperlukan untuk setiap tahapan permainan. Selanjutnya skor yaitu digunakan untuk melacak kemajuan dan
pencapaian siswa selama permainan. Selanjutnya, pengelompokan tim, yaitu memungkinkan guru untuk membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok yang ditentukan. Ini membantu dalam pembentukan tim kerja untuk permainan kolaboratif atau kompetensi antar tim. Pengelompokan tim ini juga membantu dalam mengaitkan bahwa setiap siswa terlibat dan berpartisipasi secara adil dalam permainan. Selanjutnya yang terakhir ada progress tracking, yaitu memantau kemajuan siswa selama permainan berlangsung. Progress tracking atau kemajuan siswa selama permainan berlangsung ini adalah proses mengamati, mencatat, dan mengevaluasi perkembangan siswa dalam memahami materi pelajaran atau mencapai tujuan pembelajaran selama permainan berlangsung. Baik, yang selanjutnya ada manfaat dari setiap fitur. A. Create a game. Guru dapat membuat game yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan tingkat kesulitan yang diinginkan. Dalam konteks ini, seorang guru dapat merancang game yang dirancang untuk membantu siswa memahami konsep-konsep pelajaran dengan cara yang interaktif dan menarik. Dengan menggunakan elemen permainan seperti tantangan, reward, dan feedback yang langsung, siswa dapat belajar dengan lebih efektif dan menyenangkan. B. Play a game. Siswa dapat belajar sambil bermain, yang membantu meningkatkan daya ingat dan pemahaman materi. Konsep belajar sambil bermain ini mengacu pada pendekatan pendidikan yang menggabungkan unsur permainan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pendekatan belajar sambil bermain ini merupakan metode inovatif dalam pendidikan yang dapat membantu meningkatkan daya ingat, pemahaman, dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. C. Library of Games. Memberikan akses ke banyak game siap pakai, menghemat waktu guru dalam persiapan materi. Artinya, pustaka game ini merupakan sumber daya yang berharga bagi guru dalam memperkaya metode pembelajaran mereka dengan menyediakan akses ke berbagai game siap pakai yang pada akhirnya dapat membantu mengoptimalkan pengalaman belajar siswa dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. D. Classroom Tools. Membantu guru dalam mengelola permainan secara efektif di kelas, memastikan permainan berjalan dengan lancar dan adil. Manfaat dari penggunaan Classroom Tools ini adalah untuk memastikan bahwa permainan atau aktivitas yang dilakukan dalam kelas berjalan dengan lancar, teratur, dan adil bagi semua siswa. Yang terakhir ada progress tracking. Guru dapat melihat perkembangan dan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan melalui permainan. Dengan progress tracking ini, guru dapat memperoleh informasi yang berguna tentang sejauh mana siswa telah memahami konsep-konsep pelajaran, keterampilan yang mereka kuasai, serta area-area di mana mereka mungkin memerlukan bantuan tambahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial cara menggunakan website Bambuja. Yang pertama yaitu kita buka halaman Google, lalu kita klik saja Bambuzel. Nah, ini adalah tampilannya. Jika kita belum pernah melakukan registrasi, maka kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan cara mengisi email, password, dan juga ada username-nya. Lalu kita klik join free. Di sini karena saya telah melakukan registrasi, maka kita langsung ke sign in saja. Nah, di sini telah ada email yang tercantum dan juga sudah ada passwordnya, maka kita langsung sign in saja. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, setelah itu di sini akan terdapat tampilan games seperti ini, yang dimana tampilan games ini itu karena kan kita baru pertama kali melakukannya,
Jadi di sini tuh belum ada tampilan games apapun. Jika kita nanti sudah membuatnya, maka di sini tuh akan terdapat tampilan-tampilan games yang telah kita buat. Jadi belum ada ya di sini karena kita belum membuatnya. Untuk selain itu nggak perlu khawatir juga karena kita bisa menggunakan games-games yang telah dibuat orang lain. Caranya yaitu dengan mengklik games. Nah, di sini terdapat beberapa games yang dapat kita gunakan. Ini itu adalah games-games buatan orang lain. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Di sini kan terdapat beberapa bahasa karena sini kita di negara Indonesia, maka kita menggunakan bahasa Indonesia. Lalu untuk gamesnya kan di sini itu masih banyak ya, menggunakan beberapa games-games yang lainnya. Di sini untuk lebih spesifiknya lagi, di sini kan kita udah menuliskan kelas 1. Misalkan untuk lebih spesifiknya kita akan menuliskan kelas 1 matematika. Nah, sini sudah terdapat beberapa games. Contohnya kita akan mengklik games ini. Di sini juga terdapat beberapa pilihan. Seperti ada pilihan play, study, slideshow, dan juga share. Kalau play itu berarti kita akan langsung memain games ini. Kalau study itu siswa itu dapat belajar dulu. Contohnya seperti ini. Nah, siswa dapat mengetahui beberapa jawaban seperti 13 tambah 30 itu sama dengan berapa, kita dapat mencarinya. Seperti jawabannya itu 41 gitu ya. Apakah benar atau salah? Maka jika jawabannya benar, siswa akan mengklik benar. Seperti itu. Kita back, kembali lagi. Kita langsung mulai saja ke games yang akan kita pilih. Sini karena kita menggunakan fitur gratis, maka kita hanya bisa menggunakan satu Bamboozle tersebut. Nah, di sini itu terdapat beberapa tim karena ini tuh kan merupakan media interaktif games. Jadi kita dapat menggunakan hingga 4 tim karena kita menggunakannya itu secara gratis. Di sini kita pilih 2 tim saja. Lalu di sini ada kuis, klasik, dan juga klasik GR. Dimana kalau kuis ini tuh isi semua soalnya itu berisi tentang pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan kalau klasik dan klasik GR itu terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan. Terdapat beberapa soal yang bukan pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi kayak ada bonus-bonus yang seperti yang ada di sini. Terdapat beberapa reward gitu, baik untuk tim 1 ataupun tim 2 ataupun beberapa tim lainnya yang kita pilih nanti. Dan juga sebentar, ini kita klik Bamboozle-nya. Kita akan mulai saja langsung ke kuis. Nah, di sini misalkan tim 1 memilih soal nomor 3. Berapakah 11 ditambah 10? Kita akan cek jawabannya. Jawabannya itu adalah 21. Apakah benar atau salah? Jika siswa memilih jawaban yang benar, maka kita akan klik OK. Dan tim 1 poinnya itu menambah. Karena tadi kita hanya memilih 2 tim, maka di sini hanya ada 2 tim dan soal yang dijawabnya yang kita pilih itu adalah kuis. Berarti di sini tuh nanti di semua pertanyaan-pertanyaan ini tuh tidak akan ada soal-soal yang bukan pertanyaan, melainkan semuanya adalah soal-soal pertanyaan. Untuk tim 2 misalkan tim 2 memilih soal nomor 4. Di sini berapakah 100 ditambah 30? Kita cek hasilnya
adalah 130. Apakah benar 100 ditambah 30 itu hasilnya 130? Maka siswa akan menjawab benar dan kita akan mengklik dengan oke. Lalu untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya 10 tambah 15 2. Nah, itu ternyata jawabannya. Budi memiliki 19 apel lalu dimakan 5. Sisa berapa apel Budi? Berarti 19 dikurangi 5 itu berapa? 14 apel. Jika siswa menjawab iya, maka klik OK. Dan sampai pada pertanyaan yang terakhir. Oke, nah kita jawab. Lagi kita lihat-lihat soal yang lainnya. Cek lagi soal yang lain berapa seperti ini dan ya, oke. Dan ternyata ini adalah soal terakhir. Maka di sini yang menang itu adalah kelompok 2. Setelah tadi teman saya menjelaskan cara penggunaan untuk melakukan penggunaan games dari buatan orang lain, di sini kita akan mencoba untuk membuat game sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama di sini kita klik My Library. Selanjutnya di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada permainan. Di sini kita langsung aja tambah permainan. Kita klik ini. Setelah itu yang pertama di sini ada judul. Yang kedua ada keterangan dan yang ketiga ada bahasa. Yang pertama judul itu kalian pengen pakai judul apa nama gamesnya. Misalkan saya judulnya kelas 3. Misalkan matematika kelas 3. Nah, untuk keterangannya itu kalian ingin membuat materinya apa? Mau perkalian, pengurangan, ataupun pembagian. Kita langsung aja isi. Misalkan saya ingin membuat perkalian. Dan selanjutnya di sini ada bahasa. Nah, untuk bahasa ini ada banyak bahasa. Kalian misalkan mau membuat bahasa Inggris ataupun bahasa yang lainnya bisa. Kita langsung aja isi bahasa Indonesia. Setelah itu, nah di sini ada terlihat publik. Kalian harus menggunakan yang terlihat publik biar terlihat oleh semua orang. Selanjutnya kita langsung aja klik buat permainan. Nah, di sini selanjutnya ada pertanyaan dan juga jawaban. Nah, di sini ada pertanyaan dan juga menjawab. Jadi kalian harus membuat dulu pertanyaannya serta jawabannya. Di sini juga ada poin. Jadi kalian bisa memberikan poin dari mulai 5 poin, 10 poin, 15 poin, 20 poin dan 25 poin. Dan juga di sini kalian bisa pilihan gambar. Ada pertanyaan dengan gambar atau jawab dengan gambar. Kalian misalkan ingin memasukkan gambar bisa dari
file yang sudah ada di laptop ataupun bisa memasukkan link dari gambar tersebut. Misalkan di sini saya pertanyaannya adalah karena tentang perkalian, di sini misalnya 3 kali 5 misalkan. Nah, di sini kita langsung aja kasih jawabannya juga. Di sini kita langsung tulis 15. Nah, untuk poinnya kita bisa pilih sendiri mau memberikan poin berapa. Kita kasih poin 20 aja. Nah, setelah itu misalkan kalian ingin memberikan gambar pada pertanyaan ini, kalian bisa masukin ke sini pilih file misalkan ya. Nah, ini sudah ada di sini. Misalkan kalian sudah mendownload gambar tersebut, nanti langsung aja dimasukin ke Boombazel-nya. Selanjutnya kita langsung aja klik menyimpan. Ketika kalian sudah fix untuk pertanyaan dan jawaban ataupun poin yang diberikan, kita langsung aja menyimpan. Nah, di sini itu udah tersimpan. Nah, ketika kalian sudah menyimpan, nah di sini sudah ada soal yang tadi kalian buat di sini 3 kali 5 sama dengan 15. Selanjutnya jika kalian ingin membuat lagi soal, kalian langsung aja membuat soal. Kita lanjut bikin soal ya. 10 kali 2 misalkan. Nah, kita langsung aja isi jawabannya yaitu 20. Kita misalkan ingin beda poin yang kita kasih. Kita bisa langsung aja misalkan 20 poin aja bisa. Nah, yang tadi ini udah ada di sini. Kita langsung save. Jangan lupa ketika kalian sudah membuat soal dan juga memberikan poin, kita langsung save. Nah, otomatis di sini sudah ada 2 soal yang kalian buat. Ketika kalian udah fix segini aja soalnya, misalkan saya udah buat 2 soal, kita lihat di sini di My Library. Nah, ini sudah ada soalnya matematika kelas 3 tentang perkalian. Di sini sudah ada 2 soal. Jadi kalian nanti tinggal meng-sharekan dari soal ini. Kita coba buka ya. Nah, ini sudah ada. Nah, ini sudah ada. Ini bisa langsung aja dikerjakan oleh siswanya. Nggak sakit. Nah, di sini sudah ada. Jadi kita sudah berhasil membuat soal untuk murid ataupun peserta didik kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.